wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badrudin. Saya mahasiswa Universitas Setiabudi Rangkas Bitung. Saya saat ini merupakan mahasiswa aktif semester 7 dari program studi pendidikan sejarah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran mengenai Ibu Kota Nusantara atau IKN. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya teman-teman semua mendukung video ini dengan cara like, comment, and subscribe. Tahukah teman-teman semua bahwasannya rencana pemindahan Ibu Kota Nusantara ini bukan hanya lahir daripada gagasan Pak Jokowi, tetapi sudah ada sejak pada zaman Bung Karno. Dan juga ini sudah dimulai gagasan besar, yang mana gagasan ini sudah ada pada sejak Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto lebih dahulu. Jadi pemindahan ibu kota ini tidak semena-mena muncul daripada rencana Pak Jokowi itu sendiri, tetapi pemindahan ibu kota ini sudah ada sejak Presiden Soekarno dan Pak Harto. Yang mana Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto ini lebih dulu mengusulkan wacana tersebut. Namun hal ini tak terlaksana ataupun tak terrealisasikan karena sejumlah alasan, yang mana saat itu masih terjadinya pergejolakan politik, yang mana gagasan ini sudah dimulai sejak tahun 1957 oleh Bung Karno. Tetapi karena adanya pergejolakan pada saat itu dan di Indonesia masih terjadinya pertempuran-pertempuran di berbagai daerah yang tidak memungkinkan Indonesia harus pindah ibu kota pada saat itu. Nah, sehingga direm oleh Bung Karno. Seperti halnya Presiden pertama Indonesia yaitu Bung Karno, yang mana sebenarnya pernah dilakukan di era Soekarno. Kala itu pada tanggal 4 Januari 1946, yang mana kota ini dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta. Namun pemindahan tersebut merespons situasi genting, yaitu terjadinya agresi militer Belanda. Situasi baru dinilai aman 3 tahun setelah atau 27 Desember 1949, saat itulah ibu kota Indonesia dikembalikan lagi ke Jakarta. Nah, tepatnya pada tahun 1950-an, gagasan pemindahan ibu kota negara kembali dimunculkan oleh Pak Soekarno, yang mana ide ini dilahirkan lantaran Bung Karno merasa perlu pembagian beban Jakarta yang sejak dahulu menjadi daya tarik orang di seluruh Indonesia untuk datang ke Jakarta. Diberitakan oleh harian Kompas edisi tanggal 25 Januari 1997, Pak Soekarno mempunyai visi bahwa sebaiknya ibu kota ini tidak berada di dalam Pulau Jawa, yang artinya harus di luar Pulau Jawa, yang mana tempatnya itu berada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pada tanggal 17 April 1957, Soekarno pernah meletakkan batu pertamanya di wilayah tersebut. Beberapa kontraktor dari Rusia bahkan sudah datang ke Palangkaraya dan membangun jalan besar untuk menuju kota Waringin. Nah, itulah sejarah singkat mengenai pembangunan ibu kota di Indonesia. Adapun pembangunan ibu kota Nusantara di era Pak Jokowi ini mempunyai alasan, yaitu Presiden Jokowi mengatakan bahwasannya alasan utama pembangunan IKN adalah pemerataan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menekankan bahwasannya pemindahan ibu kota bukan hanya sekedar pemindahan secara fisik atau pemindahan gedung-gedung pemerintahan, akan tetapi tujuan daripada pemindahan ibu kota Nusantara ini adalah sebagai pemerataan pembangunan baik secara ekonomi ataupun pemerintahan itu sendiri. Yang mana ibu kota Nusantara ini berada di tengah-tengah Indonesia. Dengan dibangunnya ibu kota Nusantara yang saat ini berada di tengah-tengah Indonesia, itu akan menjadi salah satu pemerataan ekonomi dengan langkah-langkah yang terbaik. Namun banyak pihak yang pro dan kontra dengan adanya pemindahan ibu kota Nusantara tersebut. Pada kesempatan kali ini juga saya akan membahas sisi negatif dan positifnya dibangunnya ibu kota Nusantara. Menurut salah satu artikel yang saya baca, yaitu dari Kompas, dampak positif pemindahan ibu kota negara ini yaitu pemerintah memutuskan pemindahan ibu kota negara yang semula di DKI Jakarta menjadi ibu kota Nusantara, yaitu tempatnya di Kalimantan Timur. Ini tidak tentu sembarangan, yang mana salah satu penyebab dari perpindahan ini ditunjukkan agar proses pembangunan dapat lebih merata di seluruh wilayah Indonesia, karena wilayah Indonesia ini sangat luas sekali, dari Sabang sampai Merauke. Maka dibuatlah ibu kota Nusantara ini menjadi salah satu cara agar pemerataan pembangunan
di Indonesia ini merata dengan tujuan dibangunnya ibu kota Nusantara ini berada di tengah-tengah Indonesia, yaitu tepatnya di Kalimantan bagian timur. Yang pertama yaitu meningkatkan perekonomian nasional, yang mana pemindahan ibu kota ini akan memberikan efek yang sangat positif untuk perekonomian nasional. Hal ini disebabkan oleh penggunaan sumber daya potensi di luar Jawa. Ini akan semakin maksimal. Dan juga sumber daya potensial yang ada di luar Jawa ini masih banyak yang belum dimanfaatkan secara baik. Dengan dekatnya lokasi pemerintahan dan letak sumber daya ini diharapkan bisa memaksimalkan pemanfaatan untuk kesejahteraan warga negara Indonesia, yaitu dengan adanya ibu kota Nusantara yang berada di tengah-tengah Indonesia, yang tentunya akan meningkatkan perekonomian secara nasional. Nah, yang selanjutnya atau poin yang kedua yaitu adalah perdagangan antar wilayah semakin tinggi. Saat ini proses perdagangan dari setiap sektor masih terpusat di Pulau Jawa saja. Hal ini disebabkan oleh proses mobilitas untuk menjangkau di luar Pulau Jawa masih cukup sulit, memerlukan biaya yang sangat besar. Ketika pemindahan ibu kota Nusantara ini sudah terlaksana, diharapkan akan membuat tingkat mobilitas untuk menjangkau daripada luar Pulau Jawa. Hal ini dikarenakan ibu kota Nusantara berada di tengah-tengah Indonesia, yang mana nantinya akan dijangkau oleh warga yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kemudian yang selanjutnya yaitu pemerataan pembangunan wilayah di luar Pulau Jawa, yang mana tingkat pembangunan untuk wilayah di luar Pulau Jawa tidak mengalami peningkatan yang signifikan di setiap tahunnya. Ketimpangan pembangunan ini tentu akan berdampak di sektor lain seperti kesehatan, pendidikan, dan juga yang tentunya yaitu peningkatan daripada perekonomian itu sendiri. Nah, dampak positif dari pemindahan IKN ke Kalimantan Timur ini akan memberikan potensi pembangunan yang merata bagi wilayah luar Pulau Jawa, karena sekali lagi letak wilayah ibu kota Nusantara yang baru ini berada di tengah-tengah Indonesia. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengurangi kepadatan masyarakat di Jakarta, yang mana setiap tahunnya tingkat kepadatan masyarakat di Jakarta selalu mengalami peningkatan. Hal ini turut menjadi penyebab dari kemacetan Jakarta setiap harinya, yang mana pasalnya sektor pemerintahan dan sektor bisnis atau industri tingkat nasional berpusat di Jakarta, sehingga memicu orang-orang untuk datang ke Jakarta. Adanya pemindahan IKN ini tentu akan mengurangi tingkat kepadatan masyarakat nantinya. Nah, dengan adanya pemindahan IKN ini tentunya nantinya akan mengurangi tingkat kepadatan masyarakat nantinya, yang mana sektor bisnis, industri bisa berpusat di Jakarta dan sektor pemerintahan di Kalimantan Timur. Jadi hal ini bisa mengurangi kepadatan penduduk yang saat ini menumpuk di Pulau Jawa, tepatnya di Jakarta. Nah, itulah dampak positif daripada pembangunan IKN. Di sini saya juga akan membahas yaitu dampak negatif daripada pemindahan ibu kota negara. Seperti yang diketahui bersama juga bahwasannya Kalimantan Timur masih memiliki lingkungan yang sangat alami. Banyak flora dan fauna yang mendiami sejumlah hutan di wilayah Kalimantan ini. Ketika proses pembangunan IKN berlangsung, tentu akan mengurangi jumlah hutan yang ada di Kalimantan itu sendiri karena adanya pembangunan ibu kota tersebut. Hal ini sangatlah mengganggu kestabilan ekosistem yang ada di hutan tersebut dan berisiko terjadinya bencana alam yang sangat tinggi. Kemudian yang selanjutnya yaitu membengkaknya nilai APBN karena adanya pembangunan ibu kota baru, yang mana dibutuhkan biaya yang sangat besar untuk menyelesaikan pemindahan IKN ini. Nah, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa proyek pemindahan IKN ini akan menghabiskan anggaran mencapai 501 triliun. Tentunya besaran biaya ini akan membuat APBN meningkat secara tajam dan menyebabkan jumlah hutang pemerintah semakin besar, yang mana itulah dampak positif dan negatif daripada pemindahan ibu kota itu sendiri. Di sini saya akan menyimpulkan daripada pembicaraan kali ini. Yang pertama yaitu pembangunan IKN ini sudah ada sejak zaman Presiden pertama yaitu Bung Karno.
dan juga presiden kedua yaitu Pak Soeharto. Namun hal tersebut tidak secara terrealisasikan dengan baik karena masih adanya pergejolakan politik yang sangat tinggi pada saat itu. Dan saat ini di era Pak Jokowi, pemindahan ibu kota Nusantara ini menjadi salah satu bukti terrealisasikannya pemindahan ibu kota tersebut. Dan di sini menjadi salah satu polemik antara masyarakat yang pro dan kontra terhadap pembangunan tersebut. Baik, itulah tadi pembahasan mengenai ibu kota Nusantara. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada Ibu Weni Widya Bastaman selaku dosen pengampu sejarah perkembangan mutakhir Indonesia, dan juga teman-teman semua yang telah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih. Jadi teman-teman semua, gimana? Bagian yang pro atau yang kontra terhadap pembangunan ibu kota Nusantara saat ini? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.